Bagaimana jika saya mengatakan bahwa salah satu kisah iman paling rumit dan rapuh di dunia modern sedang berlangsung saat ini di dalam Tiongkok? Sebuah negara tempat tradisi kuno, modernisasi yang sangat cepat, dan kontrol politik yang ketat saling bertabrakan dalam waktu yang bersamaan. Dan bagaimana jika saya juga mengatakan bahwa di balik bentang wilayah yang luas ini, tersembunyi sebuah komunitas Katolik yang berjuang keras mempertahankan jati diri mereka, keyakinan mereka, serta hubungan mereka dengan gereja universal yang melampaui batas-batas negara Tiongkok. Gereja Katolik di Tiongkok berada pada posisi yang tidak dimiliki oleh gereja manapun di tempat lain. Dibentuk oleh ratusan tahun pertukaran budaya, ketegangan politik, dan ketahanan yang dijalani secara diam-diam. Ikutilah video ini hingga akhir karena kisah gereja di Tiongkok hari ini bukan sekedar pelajaran sejarah. Ini adalah perjuangan yang masih hidup, sebuah perjalanan penuh keberanian dan gambaran nyata tentang bagaimana iman dapat bertahan meskipun ditekan dari segala arah. Saat Tiongkok melangkah memasuki tahun 2025 dengan kekuatan yang semakin besar, gereja Katolik hidup dalam ruang yang sekaligus terbuka dan tertutup. Diterima namun diawasi, diizinkan tetapi dikendalikan. Tiongkok adalah negara yang dipenuhi tradisi kuno, kebanggaan nasional, serta hasrat kuat akan persatuan dan keteraturan. Namun ini juga merupakan negara di mana pemerintah memandang agama bukan sekedar sebagai sistem kepercayaan, melainkan sesuatu yang harus diarahkan, dibentuk, dan pada saat tertentu dibatasi agar sejalan dengan tujuan negara yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, gereja Katolik terpaksa belajar berjalan di jalur yang sangat sempit, berusaha setia pada ajaran universalnya sambil tetap bertahan hidup di lingkungan yang sering memandang kemandirian sebagai ancaman. Untuk memahami mengapa gereja di Tiongkok berada pada titik yang penuh ketegangan saat ini, kita perlu menengok kembali bagaimana semuanya bermula. Katolik telah masuk ke Tiongkok sejak berabad-abad lalu, tetapi akar terkuatnya tumbuh pada abad ke-16 dan ke-17 melalui karya para misionaris Yesuit. Salah satu tokoh paling terkenal dalam kisah ini adalah Matteo Ricci, seorang misionaris yang pendekatannya mengubah cara pewartaan iman. Alih-alih memaksakan kebiasaan barat, ia memilih mempelajari bahasa Tionghoa, mengenakan pakaian lokal dan menghormati budaya setempat. Ia mempelajari kitab-kitab Konfusianisme, berdiskusi dengan para cendekiawan, dan menjelaskan ajaran Kristen dengan cara yang selaras dengan filsafat Tiongkok. Karena pendekatan ini, banyak orang Tiongkok mulai melihat kekristenan bukan sebagai unsur asing, melainkan sebagai sesuatu yang dapat tumbuh secara alami dalam budaya mereka sendiri. Namun, masa yang penuh harapan ini tidak bertahan lama. Sebuah konflik besar yang dikenal sebagai kontroversi ritus Tiongkok meninggalkan luka mendalam yang masih terasa hingga kini. Pertanyaan utamanya sederhana. Apakah umat Katolik Tiongkok boleh terus melakukan praktik seperti penghormatan kepada leluhur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Tiongkok? Para Yesuit menjawab boleh, karena mereka menilai praktik tersebut bersifat budaya, bukan keagamaan. Namun pihak lain dalam gereja menolaknya dengan alasan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan iman Kristen. Ketika Vatikan akhirnya melarang praktik-praktik ini, banyak orang Tiongkok merasa tersingkirkan. Mereka merasa seolah gereja mengatakan bahwa budaya mereka tidak diterima. Keputusan ini merusak kepercayaan dan melemahkan posisi gereja di Tiongkok selama bertahun-tahun. Meski demikian, gereja tidak lenyap. Selama dinasti Qing hingga awal abad ke-20, gereja Katolik kembali berkembang, terutama ketika Tiongkok mulai membuka diri kepada dunia setelah Perang Candu. Para misionaris kembali, gereja-gereja dibangun, dan umat Katolik Tiongkok membentuk komunitas yang kuat. Pada awal abad ke-20, gereja telah memiliki ribuan imam, suster, dan pemimpin awam asal Tiongkok. Namun periode ini juga dipenuhi gejolak politik, termasuk perang, runtuhnya dinasti Qing, dan bangkitnya nasionalisme. Banyak orang Tiongkok memandang pengaruh asing dengan curiga, sehingga gereja harus berjuang keras untuk membuktikan bahwa ia bukan alat kekuatan luar. Lalu datanglah tahun 1949, sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Ketika Partai Komunis mengambil alih kekuasaan, agama dipandang sebagai sesuatu yang berpotensi mengancam persatuan dan loyalitas politik. Gereja Katolik menjadi perhatian khusus karena keterikatannya dengan Paus, seorang pemimpin agama asing.
pada tahun 1957, pemerintah membentuk Asosiasi Katolik Patriotik Tiongkok, CPCA, sebuah struktur gereja Katolik yang disetujui negara dan beroperasi tanpa hubungan langsung dengan Vatikan. Langkah ini segera menciptakan perpecahan. Banyak umat bergabung dengan CPCA karena itu satu-satunya pilihan legal, sementara yang lain menolak dan tetap setia kepada Paus. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai gereja bawah tanah. Perpecahan ini terus membentuk kehidupan Katolik di Tiongkok hingga hari ini. CPCA diizinkan beroperasi secara terbuka, tetapi harus mematuhi aturan ketat dari pemerintah. Sebaliknya, gereja bawah tanah bergerak secara sembunyi-sembunyi dan menghadapi resiko besar. Selama 20-an tahun, para uskup, imam, dan umat awam dari gereja bawah tanah ditangkap, diinterogasi, dan ditekan agar bergabung dengan struktur resmi negara. Pada masa revolusi budaya di tahun 1960-an dan 1970-an, semua praktik agama dilarang. Gereja dihancurkan dan banyak umat Katolik mengalami pemukulan, pemenjaraan, dan penghinaan. Namun, di tengah kegelapan ini, gereja bawah tanah tidak pernah benar-benar hilang. Orang-orang tetap berkumpul diam-diam untuk misa, simbol-simbol iman disembunyikan di rumah, doa-doa dipanjatkan secara sunyi meski resikonya besar. Keberanian mereka menjaga api iman Katolik tetap menyala di Tiongkok selama salah satu periode paling keras dalam sejarah modern. Setelah wafatnya Mao di tahun 1976, Tiongkok perlahan membuka kembali ruang bagi agama, meskipun tetap berada di bawah pengawasan ketat. Gereja-gereja dibangun kembali dan sebagian kebebasan dipulihkan. Namun tensi antara Vatikan dan pemerintah Tiongkok tidak pernah sepenuhnya hilang. Inti persoalannya tetap sama, siapa yang berhak menunjuk para uskup. Dalam ajaran Katolik, uskup harus ditunjuk atau disetujui oleh Paus, tetapi pemerintah bersikeras bahwa semua uskup harus terlebih dahulu setia kepada negara. Perbedaan pandangan ini menimbulkan puluhan tahun konflik, kesalahpahaman, dan situasi menyakitkan bagi umat Katolik di Tiongkok. Pada tahun 2018, sebuah peristiwa bersejarah akhirnya terjadi. Vatikan dan pemerintah Tiongkok menandatangani sebuah perjanjian sementara mengenai pengangkatan uskup. Rincian kesepakatan ini tidak dipublikasikan, namun gagasan utamanya adalah kerjasama antara kedua pihak dalam menentukan para uskup. Sebagian orang menyambutnya sebagai langkah penuh harapan yang berpotensi menyembuhkan perpecahan lama. Namun yang lain merasa khawatir, karena perjanjian tersebut dianggap memberi ruang lebih besar bagi pemerintah untuk mengendalikan gereja, sehingga gereja bawah tanah merasa dikhianati. Bahkan setelah kesepakatan itu dibuat, berbagai persoalan tetap berlanjut. Di sejumlah wilayah, gereja-gereja diruntuhkan, salib-salib dicopot dari bangunan, aturan keagamaan diperketat. Umat didorong untuk menempatkan kesetiaan kepada negara di atas kesetiaan terhadap iman mereka. Kini kita tiba pada tahun 2025, di mana situasinya menjadi semakin rumit. Tiongkok semakin terhubung dengan dunia internasional, namun pada saat yang sama semakin bertekad mengontrol setiap aspek kehidupan sosial. Agama diperbolehkan, tetapi harus dibentuk sesuai dengan visi pemerintah. Kebijakan ini dikenal sebagai sinisasi, yaitu upaya menjadikan setiap agama mencerminkan budaya Tiongkok dan prinsip-prinsip sosialisme. Bagi gereja Katolik, kebijakan ini berarti simbol-simbol yang dianggap terlalu barat mulai dihilangkan. Gereja diminta menampilkan unsur-unsur nasional dalam dekorasinya. Beberapa imam diarahkan untuk menyampaikan pesan patriotisme dalam homili mereka. Dan setiap kegiatan keagamaan wajib didaftarkan serta diawasi. Dalam situasi seperti ini, komunitas Katolik di Tiongkok hidup di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi ada CPCA yang beroperasi secara terbuka, namun harus patuh pada aturan pemerintah. Misa, sakramen, dan kegiatan komunitas dapat berlangsung, tetapi selalu berada di bawah pengawasan ketat. Di sisi lain terdapat gereja bawah tanah yang tetap bergerak secara diam-diam di rumah-rumah, lumbung, ruang bawah tanah, atau tempat pribadi yang kecil. Umat dalam komunitas ini mengakui Paus sebagai gembala mereka dan menolak struktur gereja yang memisahkan mereka dari gereja universal. Banyak dari mereka masih menghadapi tekanan, ancaman, dan pengawasan. Beberapa uskup bawah tanah bahkan dilaporkan hilang atau menjalani tahanan rumah.
Namun terlepas dari semua itu, Gereja Katolik di Tiongkok tetap hidup. Perkiraan menyebutkan bahwa terdapat sekitar 10 hingga 12 juta umat Katolik di negara ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, profesional, petani, kaum muda, lansia, serta keluarga-keluarga yang telah mewariskan iman dari generasi ke generasi. Banyak kaum muda tertarik pada gereja karena mereka merasakan kekosongan makna di tengah dunia yang bergerak semakin cepat. Ada yang mencari pegangan moral, ada yang mendambakan sesuatu yang lebih dalam daripada teknologi dan kesuksesan. Ada pula yang tertarik pada kedisiplinan, pengorbanan, dan kedamaian yang ditawarkan oleh kehidupan Katolik. Di beberapa kota, kaum muda Katolik berkumpul secara tenang dalam kelompok doa. Di daerah pedesaan, umat yang lebih tua menjaga tradisi dengan devosi sederhana. Di wilayah tertentu, para imam berpindah dari rumah ke rumah pada malam hari untuk melayani sakramen secara rahasia. Di tempat lain, gereja-gereja CPCA memiliki jemaat besar dan pelayanan yang aktif. Gambaran keseluruhannya tidaklah sederhana. Ini adalah perpaduan antara iman yang mendalam, pengawasan ketat, keberanian yang sunyi, dan negosiasi yang terus-menerus. Salah satu pertanyaan terpenting di tahun 2025 adalah, apakah Vatikan dan pemerintah Tiongkok dapat membangun hubungan yang stabil yang menghormati otoritas Paus sekaligus memperhatikan kepentingan politik Tiongkok? Perjanjian tahun 2018 telah diperpanjang, tetapi tetap menuai kontroversi. Ada yang menilai perjanjian ini memungkinkan gereja bertahan secara legal, namun ada pula yang berpendapat bahwa hal ini melemahkan gereja bawah tanah yang telah menderita selama puluhan tahun demi kesetiaan kepada Roma. Banyak umat Katolik khawatir jika pemerintah memperoleh kendali terlalu besar, gereja di Tiongkok akan kehilangan jati dirinya. Namun sejarah menunjukkan satu hal penting. Gereja Katolik di Tiongkok telah bertahan melewati setiap tantangan. Ia bertahan dari kesalahpahaman budaya, ia bertahan dari kecurigaan kekaisaran, ia bertahan dari perang, revolusi, dan pendudukan asing. Ia bertahan dari revolusi kebudayaan, salah satu serangan paling keras terhadap agama dalam sejarah modern. Ia bertahan dari puluhan tahun pertemuan rahasia, keluarga yang terpisah, dan ancaman terhadap imam dan uskup. Dan kini di tahun 2025, gereja itu terus bertahan di bawah tekanan baru yang berusaha membentuk, mengontrol, dan menyesuaikannya terhadap tujuan politik. Iman di Tiongkok saat ini tidak tampak seperti iman di negara lain. Ia lebih sunyi, lebih berhati-hati, lebih tersembunyi, namun tetap kuat. Ia kokoh dan dijaga oleh umat yang menolak membiarkan iman mereka padam. Baik yang berada dalam CPCA maupun gereja bawah tanah, baik yang beribadah secara terbuka maupun secara rahasia, umat Katolik Tiongkok memikul sejarah panjang keberanian dan pengorbanan. Mereka mengenang para misionaris yang datang berabad-abad lalu. Mereka mengenang para sarjana yang menyambut kekristenan dalam budaya Tiongkok. Mereka mengenang para imam dan biarawati yang dipenjara. Mereka mengenang umat awam yang menjaga iman tetap hidup di rumah-rumah mereka. Mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari gereja yang melampaui batasan-batasan Tiongkok. Tahun-tahun mendatang mungkin membawa tantangan baru. Bisa jadi akan ada aturan pemerintah yang lebih ketat. Bisa muncul negosiasi baru antara Roma dan Beijing. Bisa terjadi ujian kesetiaan yang lebih berat, tekanan baru bagi umat, dan konflik baru antara kendali politik dan kebebasan rohani. Namun harapan tetap ada. Gereja telah bertahan sebelumnya, dan ia dapat bertahan lagi. Setiap umat Katolik di Tiongkok saat ini adalah bagian dari kisah itu. Setiap orang menjadi tanda bahwa iman dapat hidup bahkan di tempat yang sulit. Setiap orang menjadi pengingat bahwa pisan Kristus tidak dapat dibungkam oleh rasa takut, kontrol, atau tekanan. Pisan itu terus hidup dalam hati mereka. Jika kisah ini membuka wawasan atau menyentuh hati Anda, tetaplah terhubung. Sukai video ini, bagikan, dan berlangganan untuk kisah-kisah iman yang kuat dari berbagai belahan dunia. Dan tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, bagaimana masa depan gereja di Tiongkok? Suara Anda berarti. Terima kasih telah menonton, dan semoga Tuhan memberkati Anda.